Poltekbang Surabaya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video aku yang kali ini, kalau kemarin itu aku membahas tentang bagaimana sih cara memasang atribut yang benar, arti dari setiap atribut. Nah, di salah satu atribut itu ada monogram. Monogram ini adalah tanda kita berasal dari program studi mana yang ada di Politeknik Penerbangan Surabaya. Nah, pada video kali ini aku bakal ngasih tahu sebuah informasi dan juga pengen sharing ke teman-teman tentang jalur pendaftaran yang dibuka oleh Politeknik Penerbangan Surabaya di tahun 2024. Saya sebagai salah satu taruni dari Politeknik Penerbangan Surabaya, Lugedi Sri Maharani, dari salah satu program studi yang ada, yaitu Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara. Nah, untuk Politeknik Penerbangan Surabaya sendiri merupakan salah satu sekolah kedinasan yang berada di naungan dari pemerintah, yaitu Menteri Perhubungan. Jadi, Politeknik Penerbangan Surabaya ini nantinya akan bergerak di industri udara, yang mana nanti Politeknik Penerbangan Surabaya akan melahirkan bibit-bibit taruna dan taruni yang nantinya akan mengabdi untuk nusa dan bangsa dalam dunia perhubungan. Nah, untuk tahun kemarin mungkin Politeknik Penerbangan Surabaya ini membuka dua jalur, yaitu jalur mandiri dan jalur pola pembibitan pusat. Namun untuk kali ini Politeknik Penerbangan Surabaya di tahun 2024 hanya membuka satu jalur saja, yaitu jalur mandiri atau non-reguler. Nah, bedanya apa sih jalur non-reguler atau mandiri ini dengan jalur pola pembibitan? Jadi jalur pola pembibitan itu nanti lulusan dari jalur pola pembibitan akan langsung ditempatkan oleh pemerintah pusat dimanapun disebar di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk jalur non-reguler atau mandiri itu berlaku sebaliknya. Nah, untuk jalur non-reguler atau mandiri di Politeknik Penerbangan Surabaya pada tahun 2024 ini akan membuka beberapa program studi nih. Dari sekian banyak program studi yang ada di Politeknik Penerbangan Surabaya, hanya ada beberapa saja yang akan dibuka untuk tahun 2024. Apa saja? Mari kita simak prodi-prodi tersebut. Nah, untuk program studi yang dibuka oleh Politeknik Penerbangan Surabaya pada tahun 2024 ada beberapa prodi. Yang pertama ada prodi Diploma 3 Teknik Listrik Bandara sejumlah 24 taruna. Selanjutnya ada Diploma 3 Teknik Navigasi Udara dengan kuota 24 taruna. Selanjutnya ada Diploma 3 Teknik Bangunan dan Landasan dengan kuota 24 taruna, yaitu Diploma 3 Teknik Pesawat Udara sejumlah 48 taruna dan juga Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara sejumlah 48 taruna. Jadi, Politeknik Penerbangan Surabaya ini membuka pendaftaran dan akan memberikan gift kepada 100 pendaftar pertama di jalur non-reguler atau mandiri Politeknik Penerbangan Surabaya. Nah, setelah teman-teman tahu program studi apa aja yang buka di Politeknik Penerbangan Surabaya jalur non-reguler atau mandiri di tahun 2024, selanjutnya teman-teman tuh perlu tahu juga apa sih tahapan-tahapan dari seleksi di Politeknik Penerbangan Surabaya dan kapan sih dibuka, jadwalnya bagaimana. Oke, di sini aku akan membahas satu persatu dimulai dari tahap pertama. Tahap pertama tentunya ada pendaftaran dan seleksi pertama, yaitu seleksi administrasi. Nah, seleksi pertama ini akan dibuka dari tanggal 20 Maret sampai dengan 20 Mei 2024. Jadi, pada tahapan ini, teman-teman semua perlu mendaftarkan diri di akun website resmi dari Politeknik Penerbangan Surabaya dan mengupload dokumen-dokumen yang menjadi syarat dari pendaftaran di Politeknik Penerbangan Surabaya. Tahapan yang kedua yaitu masuk di seleksi kesehatan dan psikotes. Nah, sebelum masuk ke tahapan kedua ini,
rekan-rekan harus dipastikan lulus tes administrasi terlebih dahulu. Kalau ada dokumen yang kurang lengkap atau mungkin ada kesalahan penguploadan dokumen, kemungkinan besar rekan-rekan akan gugur di seleksi tahap pertama. Jadi, seleksi tahap pertama ini kesannya sepele tapi bakal memberikan pengaruh yang signifikan untuk seleksi tahap selanjutnya. Jadi kan percuma kalau teman-teman udah menyiapkan berkas sedemikian rupa tapi salah upload atau salah foto atau salah berkas, kalian gugur di tahap pertama. Itu sayang banget. Jadi tolong diperhatikan lagi cara kalian upload, dokumen yang kalian upload, dan kelengkapannya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, setelah kalian lanjut ke tes kedua, yaitu tes kesehatan dan psikotes. Nah, pada tes ini, teman-teman nih akan dicek dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, kesehatannya, kelengkapannya, dan juga kebersihannya. Sedangkan psikotes ini akan mengetes psikologi teman-teman. Jadi, psikotes ini juga bisa dilatih dari sekarang dengan mengikuti banyak-banyak tryout dan juga banyak-banyak sosialisasi, tutorial yang bisa kalian tonton di YouTube mungkin. Sekarang kan banyak sosial media dan kalian bisa mengakses di mana saja. Nah, tahapan yang ketiga yaitu masuk ke tes potensi akademik. Jadi, tes potensi akademik ini menyesuaikan dari program studi apa yang rekan-rekan pilih. Nah, aku lupa menyampaikan bahwa untuk tahap kedua tesnya itu di tanggal 27 sampai 28 Mei 2024. Sedangkan tahap ketiga yaitu tes potensi akademik akan berlangsung di tanggal 29-nya, yaitu 29 Mei 2024. Setelah teman-teman lulus di tahap ketiga, sangat-sangat bersyukur dan bisa lanjut ke tahap keempat yaitu tes kesamaptaan dan wawancara di tanggal 30 sampai 31 Mei 2024. Nah, tes kesamaptaan ini bertujuan untuk mencari tahu seberapa mampu teman-teman untuk menempuh pendidikan di sini, karena tes kesamaptaan itu menggunakan fisik teman-teman. Jadi tes kesamaptaan itu bakalan dibagi menjadi tes kesamaptaan A dan kesamaptaan B. Nanti kalian bakal dites untuk lari 12 menit, push up, sit up, shuttle run. Nah, tentunya untuk tes kesehatan banyak hal yang harus teman-teman persiapkan, bukan cuman fisik tapi juga strategi dan kesehatan, tentunya kebugaran teman-teman. Jadi untuk tes kesamaptaan ini perlu banyak berlatih di rumah untuk lari 12 menit terutama dan shuttle run-nya, karena itu memiliki batasan waktu tertentu dan memiliki jarak tertentu juga. Jadi saya yakin rekan-rekan pasti juga tahu bagaimana strategi yang akan teman-teman buat untuk lolos di tes kesamaptaan. Nah, untuk tes wawancara ini seperti wawancara seperti biasanya, kalian memperkenalkan diri, menjelaskan bagaimana diri kalian, minat kalian, alasan kalian bisa mendaftar di sini, dan lain-lain. Nah, selanjutnya setelah menempuh perjalanan yang panjang itu, teman-teman bakal masuk ke tahap kelima, yaitu pengumuman terakhir di tanggal 5 Juni 2024. Jadi tahap kelima ini adalah tahapan terakhir yang akan menentukan teman-teman lolos atau tidak, berhasil atau tidak bersekolah di Politeknik Penerbangan Surabaya. Oke. Jadi untuk Politeknik Penerbangan Surabaya sendiri hanya membuka jalur mandiri yaitu non-reguler, berbeda dengan jalur pola pembibitan yang mana biayanya ditanggung oleh pemerintah. Untuk jalur mandiri ini seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh para taruna dan taruni yang mendaftar. Gitu. Nah, jadi sekian dari informasi sedikit yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semua Squad Poltek Bank Surabaya dimanapun rekan-rekan berada. Mungkin masih ada banyak pertanyaan di benak rekan-rekan yang ingin kalian tanyakan. Kalian bisa tanyakan di akun sosial media resmi dari Politeknik Penerbangan Surabaya, baik itu di website
di Facebook, dan di Instagram. Admin akan senantiasa terbuka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan seputar kampus Politeknik Penerbangan Surabaya dan kedinasan tentunya. Nah, untuk konten kali ini, video kali ini akan saya cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan, rekan-rekan bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini serta berikan like kalau video ini memberikan edukasi serta bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Okay, see you on the next video. Bye-bye.